sini soalnya adalah di sini soalnya berikut ini beberapa penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penyerapan air oleh akar tanaman. 2. Penambahan garam untuk membuat tanah seputar. 3. Penambahan garam untuk mencairkan salju. 4. Penggunaan garam untuk membunuh lintah. 5. Menambahkan etilen glikol pada radiator mobil. Jadi pertanyaannya adalah penerapan tekanan osmosis terdapat pada peristiwa nomor berapa. Jadi perlu kita ketahui dulu, tekanan osmosis itu kan tekanan minimum yang diperlukan untuk mencegah perpindahan pelarut seperti air melalui membran semipermeabel dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi. Jadi fenomena ini terjadi karena perbedaan konsentrasi zat teralut di kedua sisi membran. Nah, mari kita untas satu persatu. Nah, yang ke satu ini termasuknya tekanan osmotik ya. Karena apa? Karena akar tanaman menyerap air dari tanah melalui proses osmosis. Jadi, air di dalam tanah memiliki konsentrasi zat teralut yang lebih rendah dibandingkan cairan yang ada di dalam sel akar tanaman. Nah, perbedaan tekanan osmotik inilah yang menyebabkan air bergerak dari tanah yang tekanan osmosis rendah ke dalam akar tanaman yang tekanan osmosis tinggi. Jadi melalui membran semipermeabel. Jadi proses ini memungkinkan tanaman mendapatkan air dan nutrisi. Nah, yang kedua ini termasuknya ke dalam penurunan titik beku. Karena apa? Karena ketika garam ditambahkan ke campuran es dan air saat membuat es putar, nah garam kan bisa menurunkan titik beku ya. Jadi sehingga campuran tersebut menjadi lebih dingin dari 0 derajat Celcius. Jadi suhu yang lebih rendah ini membantu membekukan adonan es krim lebih cepat. Jadi larutan es dan garam juga mencair lebih lambat, menjadi suhu tetap rendah selama proses pembuatan es putar. Nah, yang nomor 3 ini termasuknya juga ke dalam penurunan titik beku. Karena apa? Karena pada daerah bersalju ya, garam ditaburkan untuk menurunkan titik beku air gitu ya, untuk mencairkan salju gitu. Kenapa? Ketika garam bercampur dengan salju atau es gitu, ion-ionnya tuh mengganggu pembentukan struktur es sehingga titik bekunya turun dari 0 derajat Celcius gitu, 0 derajat Celcius gitu. Jadi ke suhu yang lebih rendah gitu ya. Akibatnya es atau salju mencair lebih cepat meskipun suhu lingkungannya berada di bawah titik beku air. Nah, yang keempat ini termasuknya ke dalam tekanan osmotik. Kenapa? Ketika garam ditaburkan pada lintah, konsentrasi garam di luar tubuh lintah kan menjadi sangat tinggi ya. Hal ini menciptakan perbedaan tekanan osmosis yang terjadi antara cairan tubuh lintah dan lingkungannya. Nah, akibatnya air dari dalam tubuh lintah ini keluar melalui membran semipermeabelnya. Nah, menyebabkan lintah mengalami dehidrasi dan akhirnya mati. Nah, yang nomor 5 ini termasuknya ke penerapan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Karena apa? Karena ketika etilen glikol ditambahkan ke radiator mobil untuk menurunkan titik beku cairan radiator, sehingga cairan tersebut tidak membeku saat suhu lingkungan sangat dingin. Nah, selain itu, etilen glikol juga meningkatkan titik didih cairan ya, sehingga radiator mobil tidak mendidih saat mesin mobil menjadi panas. Kedua efek ini membantu menjaga efisiensi sistem pendingin mobil dalam kondisi ekstrim. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.